أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. صدق الله العظيم. أما بعد، Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Ar-Rawdah rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita di hari dan tempat yang mulia ini dalam rangka menjalankan ibadah salat Jumat berjamaah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita pada saat ini diterima dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana berkat perjuangan beliau dan perjuangan para sahabat akhirnya kita dapat merasakan indahnya iman dan indahnya Islam. Semoga kita yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian agar kita senantiasa meningkatkan nilai ketakwaan, takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa merupakan sebaik-baik bekal yang akan kita bawa hingga hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perjuangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan kita. Untuk dapat bertahan hidup, seseorang harus berjuang. Untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, seseorang juga harus berjuang. Untuk menuntut ilmu, menjemput rezeki, seseorang juga pun harus berjuang. Maka perjuangan yang terbaik adalah perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala yang mengorbankan segalanya, mengorbankan harta hingga jiwanya, semuanya dikorbankan untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam surah As-Saff ayat 10 sampai dengan 11, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan
suatu perniagaan, suatu bisnis yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih, yaitu kami beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jamaah Jumat azzakumullah, fenomena perjuangan saat ini bisa kita lihat dari potret perjuangan rakyat Palestina. Desember 1987, rakyat Palestina meninggalkan rumah-rumah mereka demi meraih kemerdekaan. Tua, muda, anak-anak, laki-laki maupun perempuan, mereka semua bersatu padu bergerak melawan tentara penjajah Zionis Israel. Harta hingga jiwa mereka korbankan untuk melawan kezaliman yang telah merampas hak hidup mereka dan juga telah menistai Masjid Al-Aqsa yang dimuliakan. Al-Aqsa merupakan masjid yang menjadi kiblat pertama umat Islam, dan kini masjid itu setiap harinya harus mendapatkan serangan dari militer Zionis Israel. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Palestina telah melewati 4 intifadah. Intifadah yang pertama adalah Al-Intifadah Mubarakah Desember 1987. 1392 warga Palestina gugur sebagai syuhada dalam aksi intifadah tersebut. Intifadah kedua adalah Intifadah Al-Aqsa tahun 2000, di mana Perdana Menteri Israel Ariel Sharon memaksa masuk ke dalam kompleks Masjid Al-Aqsa dengan membawa 1.200 personil kepolisian. Al-Aqsa ketiga, intifadah ketiga adalah Intifadah As-Sakakin Oktober 2015, dan intifadah keempat adalah Intifadah Hurriyat Al-Quds, pembebasan Al-Quds dan tepi barat. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh saudara muslim kita di sana di Palestina adalah orang-orang yang berjasa mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Mereka berada di garda terdepan mempertahankan Masjid Al-Aqsa dengan menghadapi senjata penjajah Zionis Israel tanpa diliputi rasa takut sedikit pun. Rakyat Palestina berperang dengan semangat keimanan mereka, mengerahkan tenaga baik dalam pikiran, baik dalam fisik, dan juga menggunakan persenjataan yang sangat terbatas. Jamaah Jumat rahimakumullah, maka Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 60, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khairi turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum wa ma tunfiqu min syai'in fi sabilillah waffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Sadaqallahul azim. Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi, dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang. Dengan itu kamu menggetarkan musuh Allah dan musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya, tapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu nafkahkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dirugikan. Jamaah Jumat rahimakumullah, mengambil semangat dari perjuangan rakyat Palestina, ada beberapa hal yang bisa kita petik sebagai pelajaran. Pelajaran pertama adalah tetap menjaga persatuan umat. Pelajaran yang kedua adalah hidup yang hanya sekali ini
Niatkanlah untuk berjuang menegakkan agama Allah dengan apapun bentuknya. Semangat pelajaran yang ketiga dari rakyat Palestina adalah persiapkanlah diri kita untuk menghadapi segala kemungkinan, karena Allah akan menguji kita untuk mengetahui siapa hambanya yang memiliki kesungguhan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kulli khairin. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah, dan pada keduanya ada kebaikan. Hadis riwayat Muslim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wadh dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidaykum wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.